Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Yadunanda Nadas dengan ujung NIM 013 Prodi Sistem Komputer. Di sini kita akan membahas mengenai gerbang logika, mata kuliah sistem digital. Yang pertama itu, apa itu gerbang logika? Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar atau true, akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah atau false, akan ditunjukkan dengan angka 0. Nah, gerbang logika juga memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1, bisa juga disebut true atau false, biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. Nah, apa itu tabel kebenaran? Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini, tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel, masukan, atau input yang menghasilkan keluaran atau output yang logis. Selanjutnya, jenis-jenis gerbang logika. Nah, di sini terdapat beberapa jenis logic gate yang umum digunakan. Berikut adalah jenis-jenis gerbang logika dan tabel kebenarannya. Yang pertama itu gerbang N. Jenis pertama adalah gerbang N. Gerbang N ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Nah, di sini, contohnya A-nya adalah 0, B-nya adalah 0, maka X yang dihasilkan atau outputnya adalah 0. Jika input dari A adalah 1, input dari B adalah 0, maka X atau keluarannya adalah 0. Jika A adalah 0, B adalah 1, maka X adalah 0. Jika 1, jika input A sama dengan 1, input B sama dengan 1, maka X atau keluarannya sama dengan 1. Nah, selanjutnya gerbang OR. Nah, gerbang OR ini jenis kedua adalah gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input memerlukan bilangan biner. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Contoh, A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka X atau keluarannya sama dengan 0. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, maka X adalah 1. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka X sama dengan 1. Gitu. Nah, seperti yang penataan dalam gerbang OR ini, akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Begitu. Oke, selanjutnya gerbang NOT. Jenis berikutnya adalah gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Contohnya, A-nya ini sama dengan 0. Maka, ketika melewati gerbang ini, ada simbol ini, maka akan dibalik. Yang awalnya masuknya adalah 0, maka di X-nya atau keluarannya itu sama dengan 1. Jika A-nya sama dengan 1, maka akan dibalik di sini menjadi 0 untuk keluarannya. Nah, apa itu gerbang NAND?
Gerbang NAND adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Nah, contohnya gini. Contohnya di sini, A sama dengan 0, B sama dengan 0, X sama dengan 1. Kenapa bisa? Karena kebalikan dari gerbang N. Kan kalau di gerbang N itu, mana itu mouse-nya? Nah, kalau di gerbang N itu, A sama dengan 0, B sama dengan 0, X pasti sama dengan 0. Tapi, karena di sini gerbang NAND, karena di sini gerbang NAND, maka output yang dihasilkan kebalikan dari gerbang N. Jadi yang dihasilkan itu, jika A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka outputnya atau X-nya sama dengan 1. Jika A sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, maka outputnya adalah 1. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka outputnya adalah 0. Nah, selanjutnya gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Contoh, nih. A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Karena kebalikan dari gerbang OR. Kalau di gerbang OR kan begini, A-nya 0, B-nya 0, pasti otomatis X-nya adalah 0. Karena ini gerbang NOR, maka output yang dihasilkan adalah 1. Contoh lagi nih, di gerbang NOR ini, jika A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 0. Jika A sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, maka X-nya atau outputnya sama dengan 0. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka X sama dengan 0. Karena kebalikan dari gerbang OR. Nah, selanjutnya gerbang XOR. Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Contoh nih, contoh. Seperti yang dibilang di sini nih. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Kenapa? Seperti yang dikatakan di sini. Jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Nah, yang mana lagi yang kedua tuh? Nah, yang paling bawah dari tabel kebenaran. Yaitu, jika A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka X sama dengan 0. Sesuai dengan apa yang dikatakan di situ, bahwa jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Tapi, jika A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Jika kebalikannya, A sama dengan 0, B sama dengan 1, maka outputnya adalah 1. Oke, lanjut. Nah, jenis yang terakhir ini adalah gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Sekarang XNOR ya. Nah, gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Contohnya ini, A 0, B 0, maka X sama dengan 1. Jika kita cari deh yang kembar biar cepat. Nah, yang paling bawah tuh kan ada tuh dari tabel kebenaran. A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka X sama dengan 1. Kenapa bisa? Karena dia inputnya 2. Dari input A sama
dengan input B. Kan sama-sama 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Seperti yang dinyatakan di sini, jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Nah, berbeda jika contohnya A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0, karena kan tidak sama. Tuh. Seperti yang dikatakan di sini, A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Atau sebaliknya deh, A sama dengan 0, input B sama dengan 1, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0, tetap 0, karena dia berbeda. Jika bilangannya sama, maka akan menghasilkan 1. Oke. Kesimpulan dong. Jadi itulah penjelasan mengenai tabel kebenaran dan gerbang logika. Apakah kamu paham dengan penjelasan di atas? Jika kamu mengambil jurusan kuliah teknik informatika atau teknik elektronika, kamu pasti akan bertemu dengan materi logic gate ini. Thank you.